Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ranger, Sharing Together. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung kapan Anda mendengarkan podcast ini. Makin kesini, podcast Ranger pastinya akan berkembang menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Maka dari itu teman-teman sebagai pendengar setia podcast Ranger untuk harus tetap stay tune pada podcast Ranger, karena pada setiap episodenya kami akan mengukuhkan hal-hal yang menarik, hal-hal yang bermanfaat, dan pastinya seru untuk didengarkan oleh teman-teman. Nah, sebelumnya kenalin, nama aku Muhammad Abiyam Caksono. Aku dari staf Departemen PSDM Hima Akuntansi tahun 2021. Aku di sini sebagai moderator pada podcast Ranger kali ini. Nah, sebelumnya aku pengen ngasih tahu bahwa podcast Ranger sudah masuk ke episode yang keempat, yang mana episode kali ini tidak kalah keren dan tidak kalah serunya dari episode-episode sebelumnya. Untuk tema podcast kali ini yaitu bulan suci Ramadan. Oke, pada podcast kali ini aku gak sendiri, tapi aku ditemani oleh dua sosok wanita cantik dan tangguh nih. Ada siapa aja itu kah? Pada penasaran kan? Oke, mungkin aku langsung saja ya. Yang pertama ada Indah dan yang kedua ada Mbak Aulia. Oke, mungkin Indah terlebih dahulu boleh memperkenalkan diri. Silakan. Halo semuanya. Halo. Kenalin, aku Indah Dwi Sudani Rahayu dari staf Departemen Jaringan dan Komunikasi. Salam kenal. Salam kenal Indah. Oke, mungkin selanjutnya dari Mbak Aulia. Silakan. Oke, makasih Abian. Hai semuanya yang dengar podcast Ranger ini. Kenalin, nama aku Aulia Puspitan Madani di Hima Akuntansi 2021 ini sebagai Sekretaris 2 di Departemen Pengurus Harian. Salam kenal semuanya. Salam kenal Mbak Aulia. Nah, tadi kan dari awal aku udah jelasin nih terkait tema pada podcast Ranger kali ini, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, berkaitan dengan itu, aku pengen tanya nih sama narasumber aku nih. Apa sih kesibukan kalian di bulan suci Ramadan kemarin? Apalagi kita ingat lagi bahwa bulan suci kali ini kita masih dihadapi musibah COVID-19 ya. Dan kita pastinya anak UNES masih berkuliah ya. Mungkin boleh dari Indah terlebih dahulu. Kesibukan aku saat bulan Ramadan dan Lebaran ya. Saat pandemi itu pastinya sibuk kuliah online ya. Tugas juga. Kalau untuk Lebarannya nggak nyiapin Lebaran, soalnya ya di rumah aja. Jadi kalau kesibukannya sebelum pandemi itu pastinya bantu-bantu keluarga, nyiapin hari raya, entah itu nyiapin makanan atau bersih-bersih di rumah gitu. Oh, emang gitu sih ya, bener. Emang gara-gara pandemi ini ya, kegiatan kita tuh emang sedikit berkurang ya. Ya karena lebih banyak di rumah dan segala suatu kegiatan tuh dikurangi gitu loh, pemerintah dibatasi karena kita nggak boleh berkerumun seperti itu ya. Oke, mungkin aku balik tanya nih ke Mbak Aulia nih, gimana sih Mbak kesibukan Mbak semasa bulan suci Ramadan pada kali ini? Kalau kesibukan aku sendiri sih pas lagi pandemi kayak gini, apalagi bisa sama kuliah, pastinya harus bagi waktu tuh sama kuliah, sama bantuin orang tua di rumah. Sebenarnya basic aja, sama kayak bantuin orang tua di rumah, terus nanti karena biasanya nih kalau misalkan di rumah aku, keluarga aku tuh jarang banget yang namanya makanan tuh beli kalau lagi pas Ramadan kayak gini, apalagi kan karena pandemi kayak gini kan harus selektif lah nyari makanan. Jadi kayak dari mulai takjil sampai buka itu masak sendiri. Jadi dari jam udah zuhur nih itu udah mulai masak, itu setiap hari kayak gitu dari Ramadan. Terus habis itu, dan alhamdulillahnya kayak sahur tuh kalau misalkan di rumah kan karena pandemi gini juga, jadi sama keluarga. Terus habis itu juga sahur kayak sering sahurnya gitu daripada nggak sahurnya. Apalagi kalau misalkan
Ramadan di kosan gitu kan beda sama kayak yang di rumah. Kalau di rumah kan jadi bangun, terus dibangunin orang tua, terus makan bareng-bareng, lebih intim lagi deh sama keluarganya. Terus kesibukannya juga kadang lebih sering ini sih, beres-beres rumah, bersih-bersih, apalagi kalau misalnya udah mau deketin hari raya lebaran, itu tuh udah seminggu sebelum udah semua dibongkar-bongkarin, dibersihin, ditata ulang. Ya gitu ribetnya kalau lagi mau lebaran, karena beberapa saudara masih ada yang datang ke rumah kan, karena gak terlalu jauh juga rumahnya, dan silaturahmi juga pastinya gitu. Nah, Mbak Aulia kan tadi bilang tuh puasa di kos. Nah, itu bagaimana sih perbedaan puasa di kos sama di rumah? Ini cuma perumpamaan doang, tapi sebenarnya aku tuh belum pernah yang namanya ngerasain bulan Ramadan di kosan, karena kan kalau di tahun aku cuma kena 1 semester tuh, semester 1, dan di semester 2-nya cuma masuk berapa bulan langsung ada pandemi itu kan, jadi ya belum pernah nyobain. Paling kalau misalkan puasa di kosan tuh yang kayak Senin Kamisnya gitu, kadang udah niat gitu jadi kayak gak ada sahurnya, terus buka juga seadanya bareng teman. Tapi enak juga sih, ya dua-duanya enak lah. Oh iya. Karena mungkin dari Mbak Aulia dari angkatan 2019 ya Mbak, jadi belum merasakan lah ya Idul Fitri di Iya, kosan. belum ngerasain. Oke, aku pengen tanya lagi nih. Aku nanya ke Mbak Aulia dulu deh. Ini nih Mbak Aulia tuh mudik gak sih di Lebaran ini? Soalnya kan kita lihat berita lah, pemerintahan Pak Jokowi ini kan melarang mudik nih. Nah, dari Mbak Aulia mudik gak sih Mbak? Iya kan, walaupun dilarang tuh sebenarnya ada, mulai dilarangnya tuh tanggal berapa ya? 6 ya? Berapa waktu itu? Iya, tanggal 6 Mei, sekitar 6 Mei. Nah, kalau sebelumnya kan boleh, tapi kebetulan lagi aku nggak pulang kampung. Udah 2 tahun nih nggak mudik ke kampung. Kebetulan kalau misalkan mudik itu kan tahun lalu juga tuh sempat udah prepare, akhirnya nggak jadi lagi tahun ini. Kalau tahun ini emang bener-bener nggak ada prepare sama sekali, emang udah fix lebarannya di rumah aja di sini. Ya, mungkin apa ya, pendengar kita belum tahu nih Mbak tuh dari mana, terus mudiknya kemana gitu Mbak? Mungkin diceritain dulu. Ya, kalau aku ini asalnya dari Bekasi, tinggalnya rumahnya, tapi orang tua itu kampungnya beda-beda, tapi deketan sih. Kalau ibu itu dari Jogja, kalau ayah itu dari Purworejo. Jadi kalau misalkan mudik nih ya, biasanya lebaran itu pulang kampung ke 2 tempat itu, dan biasanya itu modenya ganti-gantian gitu. Karena biasanya ayah cuma dikasih jatah libur cuma seminggu nih, 3 hari awal itu di kampung ibu atau ayah, nanti tahun depannya gantian gitu aja sih. 3 hari awal tuh maksudnya termasuk sama sholat Idul Fitrinya, karena tradisinya juga beda-beda, jadi saling nyobain di kampung ayah sama ibu gitu. Oke, mungkin kita lanjut nih ke Indah nih. Bagaimana sih, apakah mudik atau tidak nih di saat pandemi seperti ini? Kalau aku saat pandemi gak mudik ya, karena aku dan orang tua aku gak dapet libur. Liburnya cuma H+1 dan H-1 juga kan. Terus kalau sebelum pandemi aku selalu mudik gitu. Nah, kalau Indah sendiri nih dari mana toh? Dan juga kalau mudik tuh kemana gitu? Kalau mudik sebelum pandemi ya, aku selalu mudik ke kota Tegal, Jawa Tengah, karena keluarga besarku di sana semua. Terus saudaraku kan ada yang di Sumatera, ada yang di Papua. Jadi semuanya bakal datang ke Tegal gitu. Keren ya, jadi banyak-banyak dari luar-luar yang jauh-jauh ya, dari Papua. Keren. Oke, mungkin tadi udah mudik-mudik dan sekarang aku tanya nih, pada saat bulan suci Ramadan ini, ada nggak sih tantangan terberat nih di bulan suci Ramadan pada saat berpuasa nih? Kan kita masih pandemi dan kegiatan lainnya lah di luar kegiatan sehari-hari gitu kan. Nah, apa sih tantangan terberat menurut kalian gitu? Mungkin dari Indah dulu.
di tantangan terberat pada saat puasa gitu? Tantangan terberat kalau aku itu pas awal bulan puasa baru beradaptasi kan dengan puasa sambil beraktivitas, jadi agak tantangan. Terus kalau di akhir saat udah terbiasa puasa malah udahan bulan puasanya. Itu sih tantangannya. Kalau tantangan puasa pas pandemi ya nggak bisa keluar rumah aja, untuk bukber agak susah nyari hari juga gitu. Jadi ini ya, jadi takut juga ya kalau kumpul, takut ini COVID malah jadinya positif dan lain sebagainya gitu kan. Memang agak ribet. Oke, mungkin dari Mbak Aulia nih, apa sih Mbak tantangan terberat pada saat puasa ini, apalagi nih pandemi gitu kan? Iya, tantangan apalagi pas lagi Ramadan gini tuh nggak jauh-jauh sama mager, males, terus buat gerak itu kayaknya udah energinya udah habis gitu ya, jadi bawahnya pengennya tidur aja. Jadi tantangannya itu ya diri sendiri yang harus dilawan buat ngelakuin aktivitas yang lain, karena kalau misalkan gak dilawan ya nggak bakal gerak kan. Males itu sih tantangan utama aku pas lagi puasa kayak gitu. Iya sih, benar sih, malas dan ini juga ya lemes ya, karena kadang-kadang ya nggak makan gitu ya. Iya, apalagi harus dituntut ngerjain ini itu, kayak udah pengen pingsan gitu rasanya. Iya, benar. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih, aku masih penasaran dengan dua narasumber kita nih. Kan di bulan suci Ramadan biasanya di setiap daerah tuh kan ada tradisi-tradisi tertentu nih untuk menyambut kah, atau pada saat bulan suci Ramadannya, atau setelah bulan suci Ramadannya, atau lebarannya gitu. Nah, di daerah-daerah, mungkin dari Mbak Aulia dulu deh, di daerah-daerah Tangerang tuh apa sih, ada tradisi-tradisi apa sih Mbak? Ya tadi mohon maaf ya Bun, Bekasi bukan Tangerang. Oh iya. Astagfirullah, sorry. Selamat. Masih di Bekasi maksudnya, maaf. Di Oh, ya, Bekasi oke. seperti apa? Ya kalau misalnya di Bekasi itu mulai sholat Idul Fitri udah dimulai dari jam 6:30. Terus kalau udah selesai sholat Idul Fitri di masjid nih ya, di dekat rumah, habis itu masih muter kalau misalkan di sini, tapi tentunya pakai protokol kesehatan, muter ke rumah-rumah. Terus habis itu kalau udah muter ke rumah yang ada tujuan utamanya nih, titik utamanya itu rumah yang di dekat masjid. Udah gitu aja kalau misalkan di rumah. Habis itu balik ke rumah, terus habis itu nanti gantian aku yang silaturahmi ke saudara-saudara. Terus habis itu juga nanti ada hari keberapa aku nanti open house. Open house-nya juga ya saudara-saudara deket juga, yang masih bisa dicakup wilayahnya, tapi nggak maksa juga buat harus datang kayak gitu. Iya sih, emang susah ya kalau pandemi seperti ini. Jadi ya Iya, kadang- mengingat kondisi juga lagi kayak gini. Karena emang sebenarnya tuh kalau misal nerima tamu banyak-banyak itu nggak boleh kan. Open house itu juga sebenarnya nggak boleh, jadi harus dijadwal-jadwalin gitu yang benar. Nggak boleh sampai numpuk gitu. betul, juga ngeri juga ya, masih ini kan juga ada berita-berita apa gitu kan, lebih parah lagi kan COVID dan sebagainya gitu. Jadi kan Iya, tapi untungnya tuh waktu pas lagi mau lebaran di sini malah menurun nih korban COVID-nya, karena yang positifnya, karena mau deket-deket lebaran di sini juga makin strength gitu. Malah kalau nggak salah yang makin meningkat itu daerah Jawa Tengah ya, kalau nggak salah tuh mau deket-deket lebaran. Iya. ya benar. Oke ya, mungkin dari Mbak Aulia seperti itu ya. Kita lanjut nih dari Indah nih, seperti apa sih tradisi di daerahmu, kan daerah Tegal nih. Oke, benar nih kali ini nih. Oke. Gimana sih tradisi di daerah Tegal itu seperti apa? Menyambut lebaran kah, atau menyambut Idul Fitri kah, dan lain sebagainya? Kalau menyambut bulan Ramadan ya nggak ada sih, paling cuman kalau bulan Ramadannya ya kita sering ada pemberitahuan sahur aja tiap waktu sahur. Terus kalau pas lebaran sebelum pandemi ya, pasti ya kayak Mbak Aul tadi, kita sholat Idul Fitri dan ngunjungin kerabat
dan tetangga. Kalau tahun ini karena gak lebaran, jadi ya gitu deh. Ya sih, Nggak- kendala. Gak ada tradisi kalau tahun ini. Iya ya, berarti emang sama lah ya. Berarti kita ya masih tetap ngunjung-ngunjungi, tergantung ini ya apa ya. Masih dibatasi lah, tapi kita masih menjaga silaturahmi antar kerabat kita gitu. Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih. Aku masih penasaran nih ya sama kedua narasumber kita nih. Hikmah yang diambil dari kalian nih di bulan suci Ramadan nih. Karena kan kita sudah melewati bulan suci Ramadan nih. Dan pada saat pandemi juga. Nah, hikmah yang kalian ambil tuh apa sih dari kejadian ini gitu? Mungkin dari Indah dulu deh, boleh. Hikmah yang bisa diambil ya dari bulan suci Ramadan ya, kita jadi bisa ngatur waktu juga kan, kapan kita aktivitas, kapan kita istirahat. Terus kita juga harus bagi antara aktivitas kita dengan ibadah juga. Terus karena ini pandemi, kita jadi belajar gitu, jangan ada peraturan yang harus ada peraturan yang harus dilakuin, tapi kita harus tetap jaga silaturahmi juga gitu sih. Iya, benar-benar kita juga ini ya. Kan kita juga pandemi juga ya, tetap jaga kesehatan juga. Kita harus, kalau jaga kesehatan tuh kita juga lebih disiplin lah kepada diri kita terkait bersih dan lain sebagainya. Itu juga ya kan, Indah. Oke, mungkin itu dari Indah ya. Aku penasaran dari Mbak Aulia itu apa sih hikmah yang diambil dari bulan suci Ramadan kali ini gitu? Iya, kalau dari aku, hikmah Ramadan tahun ini tuh intinya jangan lupa jalin silaturahmi sama keluarga, sanak saudara walaupun jauh, jangan lupa buat sempetin, karena buat bersilaturahmi emang susah karena jarak dan harus ngikutin peraturan. Karena sebenarnya tuh aku ada kayak love hate situation gitu sama keadaan kayak gini, dilarang mudik tapi masih banyak yang mudik, masih banyak yang ngelanggar aturan, padahal udah beberapa yang taat aturan, pengen cepet-cepet kelar pandemiknya biar kedepannya makin bisa buat ketemu saudara. Karena kalau misalkan kayak gini tuh kapan kelarnya? Tapi ya nggak bisa dipungkiri karena rindu sama saudara, apalagi sama yang orang yang perantauan dan masih ada orang tuanya, kapan lagi buat silaturahmi balik ke rumah gitu kan, nengok orang tua gimana keadaannya. Nggak bisa disalahin juga karena ini ya pemerintah juga pelin-pelan bikin peraturan. Dan ya udah nggak ada yang bisa disalahin deh, nggak ngerti. Pokoknya intinya hikmahnya tuh jangan lupa buat terus jaga silaturahmi walaupun keadaan kayak gini, baik lewat video call juga bisa, ucapin juga, ya gitu aja sih hikmahnya, tetap jaga silaturahmi walaupun keadaannya kayak gini. Iya sih, benar sih. Kita kan masih bisa video call ya walaupun tidak ketemu langsung gitu. Sekalian kita kita menuruti aturan dari pemerintah, kita juga menjaga silaturahmi kita antar sanak saudara kita. Iya betul. Oke, tidak terasa ya, kita sudah di akhir podcast. Padahal tadi lagi seru-serunya ngobrol tuh mengenai bulan suci Ramadan pada tema kali ini. Oke, mungkin bagi teman-teman jangan bersedih karena kita akan bertemu lagi di episode-episode sebelumnya. Maka dari itu tetap stay tune pada podcast Ranger. Oke, sebelumnya aku pengen ucapin terima kasih terlebih dahulu pada dua narasumber aku, yaitu Indah dan Mbak Aulia. Saya ucapkan terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, sama-sama. Makasih juga Bian. Ya, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada pendengar setia podcast Ranger kali ini. Sekian, kita kembali lagi ke podcast Ranger selanjutnya. Makasih semuanya. Bye-bye. Makasih.